Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap untuk sesi kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan mendiskusikan mengenai kausalitas dan riwayat alamiah penyakit. Kausa adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan efek. Dalam ilmu epidemiologi, istilah kausa kadang digunakan bergantian dengan istilah determinan. Nah, determinan dan kausa. Determinan ini diartikan sebagai semua faktor, baik itu berupa peristiwa, tindakan, ataupun suatu kondisi yang mendahului kejadian suatu penyakit, ya. Jadi kausa itu harus mendahului. Jadi ada kausa dan ada efek. Jadi kausa itu adalah semua tindakan, peristiwa, ataukah dia kondisi yang mendahului kejadian suatu penyakit yang karena adanya hal ini maka seseorang dapat menjadi sakit, ataukah dengan adanya hal ini maka terjadi kondisi perbaikan kesehatan ataukah perburukan kesehatan. Seperti itu ya. Nah, konsep kausalitas adalah isu yang sangat sentral dalam studi epidemiologi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam studi epidemiologi, kita akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan kausal. Kita akan mengatakan bahwa apakah benar misalnya ya merokok itu menyebabkan kanker paru-paru? Apakah benar Mycobacterium tuberculosis itu merupakan kausa penyebab terjadinya penyakit TB? Nah, untuk mengakses, untuk menilai bahwa kausa itu benar-benar menghasilkan efek, maka inilah yang kita coba untuk nilai, untuk kaji dalam ilmu epidemiologi. Kenapa ini penting? Kenapa kesimpulan berdasarkan hubungan kausal itu penting? Karena kesimpulan ini dapat kita jadikan sebagai justifikasi. Justifikasi apa? Justifikasi untuk menentukan bahwa sesuatu itu benar-benar sebagai faktor risiko misalnya untuk seseorang menjadi sakit, sehingga kita bisa melakukan upaya preventif misalnya, atau dengan cara modifikasi faktor risiko misalnya untuk faktor-faktor tertentu yang bisa kita modifikasi. Atau misalnya dalam ilmu kedokteran, misalnya pada saat kita memberikan pengobatan kepada pasien, maka obat itu harus teruji secara klinis mampu untuk memperbaiki kondisi kesehatan pasien terkait penyakit tertentu misalnya. Nah, untuk bisa mengatakan bahwa ini benar-benar efektif, maka harus ada kajian secara ilmiah yang menyatakan bahwa memang obat ini berhubungan secara kausal untuk memperbaiki kondisi kesehatan. Atau misalnya pembangunan pelayanan kesehatan di suatu daerah itu kenapa kita lakukan? Dengan asumsi bahwa kita mengharapkan adanya perbaikan kesehatan. Nah, makanya konsep kausalitas adalah isu yang sangat sentral dalam studi epidemiologi. Karena kita berangkat dari sana untuk mendapatkan satu kesimpulan di mana kesimpulan ini dapat bermanfaat untuk
ilmu kedokteran ataupun bermanfaat bagi ilmu kesehatan masyarakat. Nah, untuk hal itu selanjutnya adalah untuk mendeskripsikan bahwa bagaimana faktor-faktor kausa ini bagaimana faktor-faktor kausa ini mengakibatkan suatu kejadian penyakit, maka kita mengenal beberapa macam model-model kausalitas, model-model kausasi dalam ilmu epidemiologi. Model-model kausasi itu apa aja? Nah, ini yang paling atas sepertinya kalian sudah sangat paham, sudah hatam ya. Kita udah sangat sering berbicara mengenai agent, host, dan environment. Ini kita sebut sebagai triad epidemiologi ya. Ini kita udah mempelajari ini dari pertama kali kita masuk dan menginjakan kaki di kesehatan masyarakat ya. Kemudian yang kedua itu adalah causal web. Causal web itu kita sebut sebagai jejaring kausasi. Jadi dia mengilustrasikan kepada kita bahwa, menggambarkan kepada kita bahwa konsep kausalitas, model kausalitas bahwa kausa kejadian penyakit itu tidak berdiri sendiri, satu, akan tetapi ada jejaring faktor risiko yang mengakibatkan kejadian penyakit. Nanti kita lihat ya di belakang. Kemudian ada kriteria Hills. Kriteria Hills ini memberikan kepada kita sebuah checklist yang memudahkan kita untuk melakukan penarikan kesimpulan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk mengatakan bahwa satu kausa benar mengakibatkan adanya efek itu dapat berupa penyakit, maka kita perlu ada kriteria yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia benar-benar berhubungan secara kausal. Kriteria Hills memberikan checklist penarikan kesimpulan secara kausal. Itu ada 9 kriteria yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada model roda. Model roda ini mengilustrasikan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 model teratas, yaitu agent host environment dan causal web. Oke. Selanjutnya ini ya, konsep segitiga epidemiologi. Jadi ada agen penyebab penyakit, ada pejamu, dan ada lingkungan. Nah, jadi konsep triad epidemiologi ini menggambarkan hubungan antara agent, host, dan environment. Nah, dalam kejadian suatu penyakit, bagaimana ketiga faktor ini saling berkaitan dan bagaimana ketiga faktor ini dapat dalam keterkaitannya itu menjelaskan bagaimana penyakit itu terjadi. Oke, kita mulai dari agen ya. Agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit kita mengenal ada 3 ya. Kita mengenal ada agen biologi, fisik, dan kimia. Biologi ini masuk di dalamnya parasit, bakteri, virus. Sedangkan fisik ini ya ada trauma, radiasi, kebakaran. Sedangkan kalau kimia ya racun, alkohol. Nah, itu ya. Nah, agen penyakit merupakan entitas yang diperlukan untuk mengakibatkan penyakit pada pejamu atau pada host yang rentan. Sedangkan agen ini dipengaruhi oleh infektivitas, patogenesitas, dan virulensi agen itu sendiri. Kalau kita membahas infektivitas, maka kita membicarakan kemampuan suatu agen penyebab penyakit untuk menginfeksi. Kemudian patogenesitas
yaitu kemampuan agen itu pada saat dia berada di dalam pejamu, dia mampu untuk menyebabkan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah virulensi. Kita membahas mengenai seberapa berat penyakit yang diakibatkan oleh agen tertentu ketika dia menginfeksi di dalam pejamu, ketika dia berada dalam pejamu. Nah, selanjutnya adalah host atau pejamu. Host atau pejamu ini adalah manusia ataupun organisme manusia ataupun organisme yang rentan oleh pengaruh agen penyebab penyakit tadi. Nah, pejamu atau host ini banyak dipengaruhi oleh karakteristik personal dari host itu sendiri. Kemudian bagaimana perilaku, bagaimana genetik, bagaimana imunitas. Nah, ini adalah serangkaian faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan host atau pejamu. Kemudian, lingkungan fisik masuk di dalamnya temperatur, misalnya kelembaban, ketinggian. Kemudian biologi masuk di dalamnya kepadatan vektor, atau sosial ekonomi masuk di dalamnya itu adalah ketersediaan makanan, kepadatan penduduk, kemiskinan. Ini adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial ekonomi ya. Nah, pendekatan model triad epidemiologi ini cocok untuk menerangkan penyebab penyakit infeksi. Kenapa seperti itu? Karena peran agen penyebab penyakit itu mudah diisolasi dari lingkungan, jelas ya. Akan tetapi, bagaimana kalau misalnya kita membahas mengenai penyakit non-infeksi? Pada umumnya, penyakit non-infeksi ini tidak dihubungkan dengan peran agen yang secara spesifik ya. Oleh karena itu muncul suatu pemahaman bahwa berkembang suatu model-model yang lebih memperhatikan interaksi majemuk antara pejamu dan lingkungan ketimbang penekanan berlebihan kepada agen spesifik. Nah, untuk penyakit non-infeksi biasanya kita mengenal istilah multikausa. Nah, salah satunya kita bisa lihat di jala-jala atau jejaring epidemiologi, jala-jala kausasi ya. Nah, ini web of causation. Nah, dia menyatakan bahwa there is no single cause. Jadi, untuk kejadian penyakit itu tidak ada penyakit yang murni disebabkan oleh satu faktor saja. Jadi kausa dari satu penyebab itu saling berinterakting ya. Nah, kemudian jala-jala penyakit kausasi ini memungkinkan kita mendapatkan ilustrasi untuk interkoneksi dari berbagai macam kausa penyebab penyakit. Nah, ini saya contohkan saja ya untuk myocardial infarction. Ini adalah jejaring kausasi seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada industrial society, social pressure, natural selection, metabolic adaptation to starvation. Nah, ini adalah jaring-jaring kausasi yang setiap pada levelnya itu menjelaskan bagaimana
kausa penyebab penyakit ini saling berinteraksi antara satu dan lainnya, sehingga pada akhirnya mengakibatkan seseorang untuk mengalami myocardial infarction. Nah, kalau kita lihat sebenarnya web of causation ini memberikan ilustrasi kepada kita hierarki penyebab dari beberapa macam level. Sebenarnya ini memberikan ilustrasi kepada kita bagaimana kausa itu ada yang bersifat direct dan ada yang bersifat indirect. Ada yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung ya. Nah, kalau kita lihat yang bersifat langsung itu masuk di dalamnya coronary occlusion, myocardial susceptibility, kemudian ada deficiency and collateral circulation. Ini kita sebut sebagai penyebab langsung kalau kita berbicara mengenai web causation. Sedangkan untuk indirect effect itu ada yang di atasnya, itu masuk di dalamnya social and environmental factor yang menyebabkan seseorang mengalami hiperlipidemia, obesitas, sedentary lifestyle, arteriosclerosis, dan coronary stenosis. Ini adalah faktor yang kita sebut sebagai indirect. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya ini ada beberapa level ya. Jadi kita bisa membaginya mengklasifikasikannya menjadi 3 level. Yang pertama itu kita sebut sebagai makro level. Makro level itu termasuk di dalamnya sosial, ekonomi, dan culture determinant. Kemudian masuk ke individual level. Individual level itu termasuk di dalamnya determinan dalam hal personal, behavior, dan psychological, itu masuk dalam individual level. Nah, kemudian di bawahnya lagi yang micro level itu mencakup semua determinan yang terjadi pada organ manusia, organ kita. Masuknya dalam artian organ bagaimana pada tahap organ sistem, seluler, molekular, ini berada pada level mikro level. Ya, seperti itu. Jadi, web causation ini memberikan kita hierarki sebab penyebab itu dari berapa macam level yang memungkinkan kita untuk mengklasifikasikannya ke dalam beberapa macam level yang memungkinkan untuk kita melihat pada level itu yang mana penyebab itu secara direct dan yang mana penyebab itu secara indirect. Oke, ini adalah web of causation. Kalau kita berbicara mengenai web of causation. Selanjutnya kita beralih ke natural history of disease. Natural history of disease menggambarkan kepada kita bagaimana progres kejadian penyakit di individu over time. Nah, untuk natural history of disease kita membagi menjadi 4 stage, 4 fase. Yang pertama stage of susceptible, subclinic, clinic, dan stage of recovery disease or death. Nah, untuk pada fase susceptible, pada fase ini sebenarnya belum muncul penyakit, tapi sudah ada interaksi antara agent penyebab penyakit dan host itu sendiri. Atau dapat saya sebutkan bahwa pada fase susceptible ini, maka disinilah awal mula di mana host atau pejamu itu bertemu dengan faktor penyebab penyakit. Faktor penyebab penyakit yang pertama yang dimaksud di sini adalah faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor yang dengan kehadirannya meningkatkan probabilitas orang untuk menjadi sakit. Kemudian pada fase ini, jika kondisi host itu sedang lemah, kemudian
agent penyebab penyakit ataupun faktor risiko itu lebih ganas dengan ditunjang dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi bagi penyakit untuk berkembang, maka dia akan berlanjut ke fase selanjutnya. Jadi pada fase ini ada interaksi antara penyebab penyakit ataupun faktor risiko, kemudian dengan pejamu, kemudian jika kondisi itu memungkinkan, maka akan berlanjut ke fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya itu kita sebut sebagai stage of subclinical disease. Jadi, fase di mana fase di mana faktor risiko dan agen penyebab penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, akan tetapi belum ada gejala yang ditimbulkan. Jadi subklinis itu biasanya kita sebut sebagai masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa ketika kita mengalami paparan agen penyakit, kemudian sampai kepada dia menimbulkan gejala awal. Nah, untuk masa inkubasi untuk tiap-tiap penyakit itu akan berbeda. Ada masa inkubasi penyakit yang pendek, ada yang memerlukan waktu yang lama. Misalnya saja untuk kolera, dia masa inkubasinya itu berkisar antara 20 sampai 48 jam. Nah, untuk penyakit-penyakit tertentu, misalnya untuk AIDS, misalnya median masa inkubasinya itu berkisar antara 10 tahunan. Jadi masa inkubasi ini tergantung dari jenis penyakitnya. Nah, kalau dalam penyakit menular kita mengenal dia sebagai masa inkubasi, akan tetapi pada penyakit tidak menular kita mengenalnya sebagai masa laten, periode laten. Kemudian pada saat onset of symptom itu ada, itu sudah masuk pada fase klinis. Yang harus kita pahami bersama bahwa time of diagnosis dan waktu terjadinya onset itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa masa inkubasi itu dihitung dari pada saat exposure sampai kita melakukan diagnosa. Enggak. Kadang ada, tergantung individu ya, kadang ada individu orang yang gejalanya udah muncul nih hari ini, akan tetapi dia melakukan diagnosa penyakit itu baru 3 hari atau 4 hari kemudian. Jadi time of diagnosis itu tidak bisa kita samakan dengan time of onset. Nah, kemudian fase akhir dari kejadian riwayat alamiah penyakit adalah bisa berakhir dengan kesembuhan, bisa berakhir dengan cacat, ataukah dia bisa berakhir dengan kematian. Nah, mempelajari riwayat alamiah penyakit memungkinkan untuk kita untuk menyusun strategi epidemiologi dalam hal upaya kesehatan apa yang akan kita lakukan. Kita dapat menyusun berdasarkan fase riwayat alamiah penyakit ini, kita dapat menyusun langkah-langkah upaya kesehatan masyarakat yang bisa kita lakukan dalam hal pencegahan penyakit dan penanggulangan penyakit tertentu. Jadi, riwayat alamiah penyakit ini tidak hanya kita mampu untuk memahami bagaimana
riwayat alamiah masing-masing penyakit, tapi upaya apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk itu kita biasanya menyusunnya berdasarkan upaya pencegahan apa yang bisa kita lakukan untuk setiap stage-nya. Nah, misalnya pada tahap orang masih pada fase susceptible, maka yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan pencegahan secara primer. Pencegahan secara primer ini ditujukan untuk mereduksi angka kejadian penyakit. Pencegahan primer kita lakukan pada orang yang sehat dengan tujuan untuk mencegah seseorang untuk menjadi sakit. Kemudian yang pada stage yang kedua ada secondary prevention. Nah, secondary prevention ini bertujuan untuk mereduksi durasi atau severity dari suatu penyakit. Termasuk di dalamnya secondary prevention ini adalah screening penyakit ya. Kemudian pada tertiary prevention, tersier kita ada ini dilakukan untuk menurunkan risiko komplikasi pada orang yang sakit atau menurunkan risiko disabilitas karena efek dari penyakit yang diderita. Nah, itu tadi ada 3 level pencegahan, ada primary, secondary, tertiary. Hal ini disesuaikan dengan kondisi penyakit masing-masing. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian kalau misalnya masih ada yang perlu untuk didiskusikan, bisa kita diskusikan di akhir perkuliahan ini. Selanjutnya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, selanjutnya kalian bisa membacanya di buku ini. Redaction Rasional Modern Epidemiologi Cap Simple di chapter 3 mengenai pasal konsep. Nanti ada dalamnya mengenai riwayat alamiah penyakit. Kemudian bisa kalian baca di epidemiologi untuk mahasiswa kesehatan di bab 1 terkait epidemiologi dasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.